Oke, sekarang kita ke soal nomor 25. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 144 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 2000 Hz. Jadi soal nomor 25 itu berhubungan dengan efek Doppler ya, Dek ya. 144 km per jam ini berarti Vs ya, atau saya tulis di bawah ya. Vs atau V sumber bunyi sama dengan 144 km per jam. Kalau kita jadikan meter per sekon sama dengan 40 meter per sekon. Ada cara cepat ya untuk mengubah satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon, yaitu dengan dibagi dengan angka keramat. Angka keramatnya adalah 36. Jadi contohnya di sini adalah 144 langsung dibagi dengan 36. Kita bagi 12, ini kita bagi 12. Yang atas berarti tinggal 12 ya, yang bawah ini tinggal 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4, kemudian kali 10 sama dengan 40 meter per sekon. Jelas ya? Kemudian 2000 Hz di sini adalah frekuensi sumber bunyi. Jadi Fs sama dengan 2000 Hz. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kelajuan 40 meter per sekon berlawanan arah, kemudian berpapasan dengan mobil ambulans. Jadi 40 meter per sekon di sini adalah kecepatan pendengar. Berarti Vp sama dengan 40 meter per sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara 320 meter per sekon, berarti Vu sama dengan 320 meter per sekon. Maka perbandingan frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor saat mendekati dan menjauhi mobil ambulans adalah, nah pada efek Doppler itu mempunyai rumus umum, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Ingat ya Dek, yang di atas itu adalah pendengar. Ya, Vp itu adalah pendengar, yang di bawah tanda per itu adalah Vs, V sumber. Nah, ini adalah rumus umum dari efek Doppler. Untuk menentukan kapan kita gunakan tanda plus, kapan kita gunakan tanda min pada Vp dan Vs, itu ada cara yang sebenarnya cukup mudah ya. Jadi cukup ada adik gambar saja antara pendengar dan sumber. Sebagai contoh pada soal nomor 25, di sini kita ditanyakan atau kita akan menghitung perbandingan frekuensi yang didengar oleh pendengar ketika mendekati dan ketika menjauhi sumber bunyi. Jadi keadaan yang pertama, ketika pendengar dan sumber bunyi saling mendekati. Berarti arah panahnya sama-sama saling mendekati seperti ini ya. Nah, untuk menentukan tanda plus minus, kita lihat arah panahnya. Jadi kalau pada pendengar, arah panahnya ke kanan, maka nanti tandanya adalah positif. Kemudian kalau pada sumber bunyi, ini kebetulan arah panahnya ke kiri, maka tandanya Vs nanti adalah negatif. Sehingga Fp yang pertama, ya Fp1 itu berarti ketika mendekati ya, maka rumusnya adalah Vu plus Vp, ya tandanya positif di sini, dibagi Vu dikurangi Vs, ya karena tandanya negatif, kali Fs. Ini adalah ketika pendengar dan sumber bunyi saling mendekati. Sekarang bagaimana kalau saling menjauhi? Berarti ini pendengar, yang ini sumber, panahnya pendengar berarti ke kiri, panahnya sumber bunyi berarti ke kanan. Berarti sesuai dengan perjanjian tanda, jika positif itu ke kanan, maka kalau ke kiri ini tandanya negatif. Berarti nanti Vp-nya adalah negatif. Sementara untuk Vs, karena panahnya ke kanan, tandanya nanti positif. Jelas ya Dek ya? Jadi Fp2 sama dengan Vu min Vp per Vu plus Vs kali Fs. Yang ditanyakan di sini adalah perbandingan. Jadi yang ditanyakan itu adalah Fp1 banding Fp2. Berarti nanti Fs di sini bisa kita coret ya. Jadi kalau kita bandingkan Fs-nya karena sama, ini bisa kita coret. Berarti yang dibandingkan itu cukup yang ini aja ya. Nah, dibandingkan dengan yang ini. Oke, sekarang saya tulis ya Dek ya. Fp1 banding Fp2 sama dengan Vu plus Vp per Vu min Vs per Vu min Vp per Vu plus Vs. Ini bisa kita tulis dalam bentuk perkalian dengan cara dibalik ya. Maksudnya di sini Vu plus Vs ditulis di atas. Jadi Vu plus Vs per Vu min Vp. Jelas ya?
Fs-nya di sini sudah kita coret. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. VU sama dengan 320. VP dan VS sama-sama 40 meter per sekon ya. Jadi ini 320 ditambah 40 per 320 dikurangi 40 kali 320 ditambah 40 per 320 dikurangi 40. 320 ditambah 40 itu berarti 360. 320 dikurangi 40, 280. Yang ini juga sama ya, 360 dibagi 280. Kalau nolnya ini kita coret ya, ini nolnya kita coret semuanya. Jadi tinggal 36 per 28. Kalau kita sederhanakan, 36 per 28 itu atas kita bagi 4, bawah kita bagi 4, sama dengan 9 per 7 ya. Nah ini 9 per 7 kali 9 per 7 ya. 9 kali 9 81, 7 kali 7 sama dengan 49. Jadi perbandingan frekuensi yang didengarkan oleh pengendara sepeda motor ketika mendekati dan menjauhi mobil ambulans adalah 81 banding 49. Jawabannya adalah yang E. Baik adik-adik, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 25. Bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.